Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahmadani, nomor absen 11 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi gelombang mekanik. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Gelombang dapat diamati dengan mudah melalui gejala yang ditimbulkannya. Misalnya pada gelombang air laut. Ketika angin berhembus dari lautan ke arah pantai, air laut akan terusik atau bergetar. Usikan yang terlihat merambat pada permukaan air laut inilah yang merupakan salah satu contoh dari gelombang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gelombang adalah proses pemindahan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya saat pemindahan energi medium tidak ikut berpindah. Selanjutnya terdapat macam-macam gelombang. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan terjadi. Contoh, gelombang bunyi yang zat perantaranya adalah udara. Jika tidak ada udara, gelombang bunyi tidak akan terdengar. Yang kedua, gelombang tali yang zat perantaranya adalah tali itu sendiri. Yang ketiga, gelombang air laut yang zat perantaranya adalah air. Yang kedua, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium. Contoh dari gelombang elektromagnetik yaitu gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat macam-macam gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Bentuk getaran pada gelombang ini berupa lembah dan bukit. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang air, gelombang seismik sekunder, gelombang Rayleigh atau permukaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Bentuk getaran pada gelombang ini berupa rapatan dan regangan. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang pegas, dan gelombang seismik primer. Selanjutnya, macam-macam gelombang berdasarkan amplitudonya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudonya tetap setiap saat. Artinya, setiap titik yang dilalui oleh gelombang bergetar secara harmonik dengan amplitudo yang sama besar. Contohnya adalah gelombang bunyi. Sedangkan gelombang stasioner merupakan hasil perpaduan dari dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul yang amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arah rambatnya berlawanan. Nah, pada gelombang stasioner, tidak semua titik yang dilalui mempunyai amplitudo yang sama. Ada titik-titik yang bergetar dengan amplitudo maksimum yang disebut dengan perut, dan ada titik-titik dengan amplitudo minimum yang disebut dengan simpul. Nah, di sini sudah terdapat gambar tentang persamaan dasar gelombang. Yang atas terdapat gambar gelombang transversal pada tali, dan yang bawah terdapat gelombang longitudinal pada pegas. Selanjutnya, besaran-besaran yang terlibat dalam pembahasan gelombang. 1. Terdapat amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang atau simpangan maksimum adalah jarak puncak gelombang ke titik acuan, biasanya dari titik 0. Nah, satuan amplitudo gelombang adalah meter. Yang kedua, panjang gelombang atau lambda. Pada gelombang transversal, panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berdekatan. Sementara itu, pada gelombang longitudinal, panjang gelombang didefinisikan sebagai jarak antara dua rapatan atau dua regangan yang berdekatan. Satuan dari panjang gelombang adalah meter. Yang ketiga, terdapat frekuensi gelombang. Adalah banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Satuan frekuensi gelombang adalah Hertz. Nah, rumus untuk mencari frekuensi gelombang yaitu F sama dengan N per T. Dengan keterangan N yaitu jumlah gelombang yang terbentuk, T
yaitu waktu yang ditempuh gelombang, dan F yaitu frekuensi gelombang. Yang keempat, terdapat periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Satuan dari periode gelombang adalah sekon. Sedangkan rumus untuk mencari periode gelombang yaitu T sama dengan N per T dan F sama dengan 1 per T. Yang kelima, terdapat cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap sekon. Satuan cepat rambat gelombang adalah meter per sekon. Rumus untuk mencari cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda per T, atau bisa dicari juga dengan V sama dengan lambda kali F. Dengan keterangan V yaitu cepat rambat gelombang, lambda yaitu panjang gelombang, F yaitu frekuensi gelombang, dan T yaitu periode gelombang. Di sini terdapat contoh soal gelombang air laut mendekati perahu dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 2 meter, periode dan frekuensi gelombang tersebut adalah titik-titik. Nah, pada soal tersebut sudah diketahui bahwa V yaitu 10 meter per sekon, lambda yaitu 2 meter, dan yang ditanya periode dan frekuensi. Nah, berdasarkan rumus cepat rambat gelombang dapat diperoleh V sama dengan lambda per T. Gitu. Selanjutnya, lambda sama dengan V kali T, 2 sama dengan 10 kali T, T sama dengan 0,2 sekon. Nah, selanjutnya, oleh karena frekuensi kebalikan dari periode, maka F sama dengan 1 per T, yaitu 1 per 0,2, dan dapat dihasilkan F-nya yaitu 5 Hz. Jadi, periode gelombangnya adalah 0,2 sekon dan frekuensi gelombangnya adalah 5 Hz. Selanjutnya, terdapat karakteristik gelombang. Yang pertama, terdapat pembiasan atau refraksi. Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang. Pembiasan terjadi karena gelombang melewati bidang batas antara dua medium dan indeks bias yang berbeda. Nah, indeks bias adalah suatu besaran yang menyatakan kerapatan suatu medium. Indeks bias dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara cepat rambat cahaya dalam ruang hampa dan cepat rambat cahaya dalam suatu medium tertentu. Rumus indeks bias yaitu N sama dengan C per V dengan keterangan N yaitu indeks bias, V yaitu cepat rambat cahaya di medium tertentu, dan C yaitu cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Peristiwa pembiasan dapat diamati ketika cahaya merambat dari udara ke air. Oleh karena udara dan air memiliki indeks bias yang berbeda, maka arah lintasan gelombang akan mengalami pembelokan atau biasa disebut dengan pembiasan. Gejala pembiasan ini sesuai dengan hukum Snellius. Nah, di sini sudah terdapat gambar tentang pembiasan. Di sini terdapat bidang batas antara dua medium, garis normal, sinar datang, lalu sinar bias. Nah, berdasarkan gambar tersebut, terdapat bunyi hukum Snellius 1, yaitu yang berbunyi sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya saling berpotongan. Selanjutnya, bunyi hukum 2 Snellius yaitu sinar yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar yang datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat dapat dibiaskan menjauhi garis normal. Hukum Snellius juga menyatakan bahwa perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah ekuivalen terhadap perbandingan kecepatan dan panjang gelombang dalam dua medium. Selain itu, perbandingan antara sinus sudutnya juga merupakan kebalikan perbandingan dari indeks biasnya. Nah, di sini sudah terdapat rumus sin I per sin R sama dengan sin N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda. Yang kedua terdapat difraksi atau pelenturan. Difraksi adalah
Pelenturan atau penyebaran gelombang ketika melewati sebuah celah. Peristiwa difraksi pada gelombang cahaya dapat diamati melalui sebuah eksperimen. Hasil eksperimen akan menunjukkan pola terang dan gelap pada layar. Pada peristiwa difraksi, semakin besar panjang gelombang cahaya yang melewati celah, semakin kuat pula cahaya tersebut dilenturkan. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Contoh difraksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat kamu mendengar suara mobil di tikungan jalan. Meskipun kamu belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh pepohonan atau bangunan, tetapi suara mobil sudah dapat terdengar. Selanjutnya, yang ketiga terdapat pemantulan atau refleksi. Pemantulan gelombang adalah peristiwa pengambilan seluruh atau sebagian gelombang ketika bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pada peristiwa pemantulan gelombang cahaya oleh suatu bidang batas, berlaku hukum pemantulan gelombang yang berbunyi sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Dengan yang dimaksud, sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Sementara sudut pantul adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini sudut datang dan ini sudut pantul. Selain pada gelombang cahaya, peristiwa pemantulan juga dapat terjadi pada gelombang tali. Saat gelombang tali di ujung tali atau batas antara tali dan medium lain, gelombang akan dipantulkan kembali ke dalam tali tersebut. Selanjutnya, yang keempat terdapat dispersi. Dispersi adalah penyebaran atau penguraian bentuk ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara. Hal ini terjadi karena udara merupakan medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang. Medium seperti ini disebut sebagai medium non-dispersi. Peristiwa dispersi dapat juga diamati ketika cahaya putih atau biasa disebut dengan polikromatis melalui sebuah kaca prisma. Cahaya putih tersebut akan terurai menjadi cahaya monokromatis. Dalam hal ini, kaca prisma adalah medium dispersi untuk cahaya. Nah, di sini sudah terdapat gambar penguraian cahaya pada prisma. Sudut deviasi adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar yang keluar dari prisma. Besarnya sudut deviasi sinar merah dan sinar ungu adalah sebagai berikut. Nih, sudut deviasi sinar merah sama dengan N-1 beta. Sudut deviasi sinar ungu yaitu NU-1 beta. Dengan keterangan NM yaitu indeks bias sinar merah, NU yaitu indeks bias sinar ungu, beta yaitu sudut pembiasan prisma, sudut deviasi merah yaitu deviasi sinar merah, dan sudut deviasi ungu yaitu deviasi sinar ungu. Berdasarkan gambar penguraian cahaya pada prisma, tampak bahwa sudut deviasi sinar ungu ini lebih besar daripada sudut deviasi sinar merah. Selisih antara sudut deviasi sinar ungu dan sinar merah ini disebut dengan sudut dispersi. Nah, sudut dispersi juga dapat dirumuskan dengan sudut dispersi sama dengan NU min NM beta. Nah, yang kelima terdapat interferensi atau perpaduan. Jika dua buah gelombang bertemu pada suatu tempat, resultan kedua gelombang di tempat tersebut sama dengan jumlah dari kedua gelombangnya. Gelombang-gelombang yang bertemu atau berpadu ini akan mempengaruhi medium. Pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu secara umum disebut interferensi gelombang. Interferensi gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Nah, interferensi konstruktif yaitu interferensi yang saling menguatkan. Terjadi ketika dua gelombang yang berpadu
memiliki fase yang sama. Amplitudo gelombang hasil perpaduan ini sama dengan dua amplitudo masing-masing gelombang. Sedangkan interferensi destruktif yaitu interferensi yang saling melemahkan. Terjadi ketika dua gelombang yang berpadu memiliki fase yang berlawanan. Amplitudo gelombang hasil perpaduan ini sama dengan 0. Interferensi konstruktif dan destruktif lebih mudah dipahami dengan menggunakan ilustrasi berikut. Nah, yang pertama, di sini terdapat gambar interferensi konstruktif, dan yang kedua, interferensi destruktif. Selanjutnya, yang keenam, terdapat efek Doppler. Apa yang dimaksud dengan efek Doppler? Efek Doppler merupakan gejala umum dari gelombang. Pada gelombang bunyi, jika pendengar dan sumber bunyi bergerak saling mendekati, frekuensi yang didengar akan lebih besar daripada frekuensi sumber bunyi lainnya. Begitu juga sebaliknya. Efek Doppler juga dapat didefinisikan sebagai efek berubahnya frekuensi suara yang terdengar akibatnya adanya kecepatan relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Rumus yang berlaku pada efek Doppler yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Ps kali Fs. Dengan keterangan Fp yaitu frekuensi pendengar, Fs yaitu frekuensi sumber bunyi, V yaitu cepat lambat bunyi di udara. Nah, jika ada pengaruh angin, terdapat persamaan Fp sama dengan V plus minus Va plus minus Vp per V plus minus Va plus minus Vs kali Fs. Vp yaitu kelajuan pendengar, Vs yaitu kelajuan sumber, dan Va sama dengan kelajuan angin. Nah, pada efek Doppler juga terdapat perjanjian tanda efek Doppler. Vp dan Vs bernilai 0 jika keduanya diam. Vp bertanda positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Vp bertanda negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs bertanda positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Dan Vs bertanda negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Yang ketujuh, terdapat polarisasi. Ada satu karakteristik gelombang yang hanya dapat terjadi pada gelombang transversal, yaitu polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya memiliki satu arah saja. Nah, maka dari itu perhatikan ilustrasi berikut. Arah getar, arah getar, arah getar. Ini gelombangnya. Nah, pada peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya polarisasi pada gelombang tali yang melewati sebuah celah sempit. Arah polarisasi gelombang tersebut sesuai dengan arah celahnya. Nah, secara sederhana, polarisasi dapat diartikan sebagai penyearah gerak getaran gelombang. Misalnya ada gelombang yang bergetar ke segala arah setelah melewati sebuah celah, arah getaran gelombang tersebut akan menjadi satu arah saja. Gelombang yang dihasilkan ini disebut dengan gelombang terpolarisasi linear. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Nah, untuk memperjelas tentang materi ini, maka perbanyak latihan soal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.